Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat semuanya. Kali ini kita akan ajak Sobat Sehat semuanya untuk keliling program, salah satu kawasan program kita, yaitu program Kawasan Sehat. Nah, kali ini kita udah bersama Denny Setiawan, Kepala Layanan Kesehatan Cuma-Cuma Dompet Doa Jawa Timur. Nah, kita udah sama Pak Denny dari LKC Jawa Timur. Kita akan keliling nanti di kawasan sehat semuanya. Tapi sebelum kita keliling, Pak Den, aku mau tahu dulu sebenarnya kawasan sehatnya apa sih? Jadi kawasan sehat itu Mbak Phil merupakan program kesehatan yang dimiliki oleh Layanan Kesehatan Cuma-Cuma. Kawasan sehat itu terdiri dari 7 indikator. Indikator apa saja yang kita kelola di kawasan sehat? Jadi kalau sekarang ini kita disebutnya kawasan sehat Rejomulyo Mbak Phil, karena di Desa Rejomulyo. Program yang kita lakukan yaitu yang pertama kesehatan ibu dan anak, kemudian eliminasi stunting, kemudian pengelolaan TBC, kemudian sanitasi yang baik, kemudian pengendalian penyakit tidak menular, kemudian juga ada kesehatan mental spiritual, dan yang terakhir adalah lingkungan hidup produktif. Nah, kita akan keliling kegiatannya, siapa aja yang terlibat, kegiatannya ngapain aja tuh supaya ini dibangun atas kolaborasi stakeholder siapa aja. Hari ini kita akan keliling ke titik-titik itu secara keseluruhan. Sebelumnya jelasin dulu coba Pak Denny, kita ini di mana sih? Kita sekarang berada di Desa Rejomulyo, di mana Desa Rejomulyo ini di Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Mbak Phil. Jadi kita ini start dari mana? Apakah ini titik yang biasa teman-teman mulainya Betul, dari area ini sini atau gimana? Area masuk kita Mbak Phil untuk ke wilayah kawasan sehat Rejomulyo. Kemudian nanti di sini ya akan bisa mengakses ke desa, pusat untuk melihat semua tadi kegiatan indikatornya gitu ya. Nah, dan kita akan berakhir di Tugu Kawasan Sehat Rejomulyo Mbak Phil. Tugu yang bersejarah nih di kawasan Rejomulyo. Sobat saya sudah penasaran semuanya, ayo ikut kita muter keliling, ngapain aja sih kawasan sehat, yuk. Ini di pos Bindu PTM atau pos sehat PTM yang dilaksanakannya di kelurahannya sendiri gitu ya. Betul. Jadi kolaborasi lintas sektor, ada pemerintahan desa ikut terlibat, kader sama dari puskesmas. Puskesmas itu bidan desa sama perawat desa yang hadir. Assalamualaikum Mbak Putri, Mbak Kung. Sehat, izin ambil video nggih. Nggih, Mbak Fit. Nah, ini bagian pengukuran pendaftaran yang pertama. Biasanya nanti Mbak Eka ngapain aja emang Pak Den? Pertama kan udah pendaftaran di depan. Nah, nanti ada bagian Mbak Eka yang manggilin satu persatu yang sudah didaftar tadi. Dari daftar di depan. Daftar di depan, kemudian dipanggil, kemudian nanti diukur berat badannya, ukur tinggi badannya, lingkar perutnya. Oke, maka mereka akan habis itu keluar IMT. Betul. Masuk dalam kategori apa gitu ya? Kemudian cek tensi, kemudian cek gula darahnya, GDS. Apa aja GDS? Asam urat sama kolesterol. Tergantung koordinasinya nanti seperti apa. Biasanya dari desa nyiapin apa, dari kita nyiapin apa. Jadi saling backup. Contohnya desa gula darah berarti kita asam urat. Kalau desanya asam urat berarti kita gula darah. Saling jadi kayak karena balik lagi ke tadi ya. Semuanya saling dukung, yang mana yang nggak ada gitu ya. Kamu berarti masuk di situ gitu. Nah, ini kan tadi udah banyak. Seharian ini kegiatannya udah apaan aja Pak Den? Kegiatan kalau untuk di PTM itu pagi itu ada senam Mbak Phil, senam lansia. Lansia yang kita datakan instrukturnya. Alhamdulillah di sini juga ada instruktur yang bisa untuk memimpin senam gitu. Jadi memang kita memberdayakan kader yang memang bisa senam, memimpin senam lansia. Kemudian setelah senam lansia udah jam 8 langsung kita buka pendaftaran untuk pemeriksaan. Secara satu kali kegiatan, dilaksanakannya berapa lama? Berarti 1 bulan sekali, 1 bulan 2 kali? 1 bulan sekali, kemudian untuk rentang jamnya itu dari jam 7 sampai jam 11-an. Ya udah selesai jam 11. Rata-rata yang datang adalah ini kayak, soalnya gede banget, banyak gitu. Yang satu desa nih Mbak Phil, satu desa yang datang. Jadi ya dari usia, kebanyakan para lansia dan lansia. Karena kalau pagi, memang untuk yang remaja kan agak susah kalau pagi. Nah itu kemarin, iya betul. Makanya kemarin kita pada waktu Monef di Rejomulyo, itu gimana kita targetnya kan di antara usia 15 sampai 59 untuk PTM. Nah, bagaimana untuk nyasar yang muda ini? Sedangkan kalau pagi ini kan nggak memungkinkan. Akhirnya kita sepakati akan ada pos Bindu PTM itu dilakukan sore hari jam 3. Jadi untuk menyasar remaja yang harusnya terscreening juga ya. Betul, ya itu Mbak Phil. Jadi ya solusinya sore, karena kalau kita pagi terus ya kendalanya mereka masih sekolah. Harapannya sih
remaja-remaja ini sudah bisa diperiksa kesehatan. Iya, dan mulai tahu aware juga pasti ada penyuluhan juga dong Pak. Iya, ada. BTW karena kita udah di kelurahan, gimana kalau kita ketemu sama Pak Kades yang Kepala ada desa. dana desanya tadi collab boleh. sama kita buat ngobrol-ngobrol bareng kali ya? Ya, siap Pak Phil. Kita ngobrol dengan Pak Kades. Pak Phil, ini kantor desa Arjomulyo, jadi kita akan bertemu dengan Pak Lurahnya. Assalamualaikum Mbak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih Pak. Iya, selamat Ini datang. Kepala Desa Arjomulyo yang ya sangat aktif dalam mengelola program-program kesehatan. Ya saya Kita dengar sering banyak kolaborasi. cerita loh Pak. Iya. Saya tertarik banget soal kenapa menurut Bapak penting banget. Soalnya pada ini udah spill nih, katanya Bapak bahkan anggarkan Dana desa. konten Dana kegiatan-kegiatan kesehatan dari dana desa gitu. Iya. Apakah sudut pandangnya kemana nih waktu itu? Kenapa Soalnya seperti iya itu ya, kayak Pak Lurah? unfamous gitu, konten kesehatan kan panjang gitu, nggak langsung terlihat. Ini kenapa nih Pak? Kenapa akhirnya mengambil keputusan seperti itu gitu loh? Berawal dari memang satu, kita mengelola desa itu tidak semata-mata bentuk fisik saja. Kalau untuk kesehatan itu kan berhubungan dengan SDM termasuk. Itu kebutuhan dasar menurut saya, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi juga oleh desa. Karena di satu sisi ada warga kita itu kan banyak yang bermasalah dengan kesehatan, gitu, Mas Denny. Dan dari LKC masuk ke desa saya sangat bersyukur. Karena bisa kita ajak kerja bareng, Pak. Jadi mungkin Kolaborasi. sudah kehendak dari Tuhan juga. Iya. Saya butuh teman untuk berpikir. Datanglah Enggak. teman-teman yang Oke. ada gitu ya Pak. Nah, alhamdulillah nggak cuma orangnya aja, pendananya juga ada, programnya juga jelas. Nah, kita kolaborasi, kita soundingkan, kita bareng aja. Bagaimana caranya? Targetnya apa toh Mas? Terus kita juga menganggarkan di APBDes, terutama stunting. Terus 2022 kita ke TBC Mas. TBC stunting, jambanisasi, kita kolaborasi semua. PTM yang Oke. tidak menular ya Mbak ya. Anyway, makasih banyak Oke. Mbah Lurah. Mbah Lurah. Oke. Oh, aku jadi dapat ini baru nih Mbah Lurah. Makasih udah sharing. Kita bakal muter-muter lagi ke Siap. titik program kita, Sanitasi program berkesan. Perlu baru. diantar apa tidak? Waduh. Berat banget ya kalau diantar. Jambanisasi. Jambanisasi. Secara indikator kita dalam pelaksanaan kawasan sehat tadi di sanitasi yang Sanitasi yang baik gitu ya Pak, betul. indikator Iya, betul. sanitasi yang baik. Upaya ini kan juga mempengaruhi upaya penurunan stunting secara Stunting nasional secara gitu ya. nasional. Salah satu karena dengan perilaku yang hidup bersih dan bersih dan sehat, sehat. kemudian tidak memiliki penyakit, sehingga mengkonsumsi makanan juga lebih enak ya Mbak Fil, ya nggak sakit-sakitan, jadi bisa mengontrol stuntingnya. Berarti ya Pak, Iya. secara sumber air kalau di masyarakat sini nggak ada masalah gitu ya? Ada. Nggak ada masalah. Tergolong sumber air yang sehat semua di sini. Berarti kayak nggak kering, nggak ini Ya, gitu ya? aman. Aman. Kalau Semua air. misalkan perilaku BABS yang akhirnya masuk indikator karena masih ada yang BABS gitu. Iya, Sebelumnya iya. perilakunya kemana nih? Apa? BAB-nya kemana? Iya, ada itu? BAB-nya Sebagiannya kemana gitu kemana? sebagai yang masih masih Dulu kosong. kebanyakan di sungai, Hmm. tapi yang khusus yang dekat-dekat sungai aja. Hmm. Alhamdulillah sekarang sudah. Banyak yang Kalau mulai data sadar. real itu tinggal 3 rumah satu desa Oh. yang belum. Mudah-mudahan nanti bisa selesai lah tahun ini, kalau enggak bulan awal tahun depan. Insya Allah. Ibu terima kasih sudah diizinkan masuk. Oke Mbak Fil, ini di Nah. kebun sayur kawasan sehat Arjomulyo. Yang kita juga jadikan ini indikator penting gitu ya Pak? Oke, betul. Jadi dalam pengelolaan lingkungan hijau, Iya, salah satunya kan lingkungan kita harus hijau. punya kebun sayur, walaupun kalau untuk di rumah-rumah itu hampir semua warga sudah punya Iya, tanaman semua Mbak tadi Fil. sebenarnya aku tuh penasaran pengen nanya. Ini kan udah ada yang ada pohon mangga, Iya. terus tadi ada di pinggir jalan yang ada tomat-tomat cabe Iya, gitu kan. betul. Berarti udah dimulai dari rumah punya Rumah-rumahnya. apotek hidup Iya, gitu betul. ya, punya sendiri. Terus tapi ini Lingkungan hijau, terus ini kemudian di pemanfaatan lahan yang lahan kerjasama ada tadi di sama kantor stakeholder desa. berarti Iya, ya. betul. Dengan pemerintahan desa ada buah-buahan, ada sayuran. Iya, di sini. sayuran, buah-buahan dan Dinding. lain-lain ya. Iya. Kayak berarti menarik banget ya kalau Ya, Mbak Fil. harusnya bisa jadi banyak Jadi contoh percontohan. dari sini bisa dipindahin Betul. ke rumah, di rumah juga udah punya Betul apotek sekali. hidup. Nggih, nggih.
Kalau gitu kita ke next section kita Boleh, soal. Mbak Fil. Kita ke indikator yang Iya, lainnya. boleh. Yuk. Mbak Den, kita kan sekarang bakal ngelihat upaya yang dilakukan untuk indikator Pengendalian TBC, Mbak Fil. Oke. Jadi di sini di kawasan sehat, salah satunya indikator yang kita lakukan adalah pengendalian tentang TBC. Kenapa akhirnya jadi penting nih? Karena di Indonesia sendiri kita ketahui bahwasanya kita udah nomor 2 terbanyak Iya, di benar. dunia ya. Oh iya, benar. Suatu capaian atau suatu hal yang buruk ini, Mbak Fil ya. Suatu Hal yang tidak baik yang- ya yang kita kendalikan. Nah, makanya konsepnya yang dibawa oleh kepala desa dan kita bahas bersama dengan LKC bahwasanya kita ingin menyelesaikan masalah TBC melalui tingkat desa. Jadi harapannya kalau tingkat desa udah selesai, nanti ya tingkat nasional juga otomatis akan selesai. Secara gitu. kegiatan berarti ada banyak yang dilakukan. Ya, kegiatan kemarin kita sudah melakukan ketuk investigasi kontak, Mbak. Kalau di program kita ketuk TB ya, ada investigasi kontak. Jadi di sini ada target sekitar 20 orang yang harus diinvestigasi kontak. Kemudian kita sudah lakukan serentak se-desa, itu langsung kita lakukan serentak, semuanya dilakukan investigasi kontak. Dan dari investigasi kontak ini ada 6 warga yang dicurigai. Kemudian kita sudah lakukan tes dahak dan alhamdulillah hasilnya semuanya negatif. Oke. Jadi tinggal ya satu Maka warga ini. paling berarti harusnya kalau sudah ada situasi seperti ini, Iya. ada kader terlatih dan Betul. lain-lain, Iya. berarti tetap ada kayak seperti yang kita mau lakukan sekarang, kunjungan Iya, rumah kita gitu. kunjungan ke rumah, kemudian ada edukasi, Mbak Fil. Jadi kita mungkin nanti bisa lihat di sana sudah ada Mbak Dara yang sedang melakukan edukasi ke warga yang terkena indikasi TBC. Oke, yuk. Mari kita jalan. Datang, masuk ke rumahnya, Pak Fil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak Dara. Bu. Nggih. Pak, Pak. sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Mbak Dara berarti udah dari tadi nih ya? Iya. Oke, Mbak Dara kegiatannya ngapain aja nih Pak Den? Atau Mbak Dara bisa jelasin sendiri gitu ya? Mungkin Mbak Dara sendiri menjelaskan Iya, nggak apa-apa. jadi hari ini memang ada program dari saya yaitu mengedukasi mengenai TBC, termasuk juga pola hidup, juga perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga memakai masker ketika kita akan keluar ke lingkungan. Nah, ini ada ibu, bapak, dan anak. Nggih. Ini Mas siapa? Mas Siapa? Fadil. Mas Fadil. Mas Fadil. Sehat nggih, Bu? Pak. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu sehat terus. Jangan lupa dipakai maskernya kalau ketemu orang lain. Sehat terus ya Bapak Ibu. Mungkin kita langsung ke Ke tempat lain. ya, ya, ke tempat Mbak ke Fadil. rumah yang lain. Nggih. Yuk, Boleh. Terima mari. kasih. Bapak Ibu, Terima kasih, Bapak Ibu. Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekarang kita kemana nih Pak Den? Kita mengarah ke Posyandu Balita, Mbak Fil. Oh, Jadi yang- di sini Mm-mm. merupakan indikator dari kawasan sehat, yaitu kesehatan ibu dan anak, kemudian juga eliminasi stunting. Jadi Oh. Mm-mm. di kawasan sehat kita memiliki target yaitu anak-anak yang kita kelola yaitu tidak lebih dari 5% yang mengalami stunting atau gizi buruk. Kemudian untuk ibu-ibu hamil kita tidak ada yang mengalami kek ataupun anemia. Jadi kalaupun ada ya kita harus dampingi, kemudian kita akan meningkatkan status gizinya agar tidak mengalami kek ataupun anemia. Kemudian juga yang ibu-ibu menyusui yaitu harus menyusui untuk anaknya ASI eksklusif, yaitu minimum 6 bulan itu benar-benar dilakukan oleh ibu hamil. Berarti ibu menyusui. secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan untuk pendukung, tadi kan indikator ada 7 ya. Kita Betul. tadi bahas ada 7 indikator kawasan Indikator sehat, kawasan sehat. indikator kesehatan ibu dan, Ibu dan anak, anak. dan eliminasi stunting itu dijalankan yang tadi yang Pak Denny bilang. Betul. Ada kelompok anak, Anak, kelompok kemudian ibu menyusui, ada ibu hamil. Jadi dari masa kehamilan, menyusui sampai setelah tumbuh kembang anak kita pantau semuanya, Mbak Oke. Fil. Oke. Balik lagi upaya besar ini, kalau tadi di awal kita sudah sempat singgung-singgung stunting, apakah ini ada kaitannya sama stunting juga, Ada Pak? kaitannya stunting juga, Mbak Fil. Jadi di sini dulu tahun 2022 termasuk lokus stunting, Mbak Fil. Alhamdulillah dengan Di adanya- di desa Desa Arjomulyo. Jadi lokus stunting, kemudian dengan adanya dompet duafa masuk, kita kolaborasi dengan desa, dengan puskesmas untuk menurunkan angka stunting. Alhamdulillah dari 9
stunting itu tinggal 2 yang mengalami stunting saat ini yang kita pantau. Balik berarti hari ini kita udah bareng kelompok ibu dan kelompok balita. Nih kegiatannya ngapain Pak Den? Di sini saat ini kita ada penimbangan berat badan balita, kemudian pengukuran tinggi badan, panjang badan, kemudian juga ada penyuluhan Mbak Fil. Jadi ada penyuluhan juga. Kemudian juga ada bagian PMT untuk anak-anak yang datang di Posyandu pada pagi. Menarik bahas PMT. Aku penasaran dari tadi warnanya bagus banget. Iya. Biasanya pemilihan menu PMT berdasarkan ini dari ahli gizi. Ahli gizi puskesmas. Jadi semua menu yang diberikan itu hasil konsultasi dari ahli gizi Mbak Fil. Nah, Pak Den, tadi waktu datang aku tertarik banget sama ibu-ibu yang pakai seragam yang sama bajunya yang sama. Terus ada di kompas, meja-meja juga gitu. Nah, ini siapa nih Pak Den? Ini kader-kader Mbak Fil. Ini kader-kader Posyandu Balita yang ada di Rejomulyo yang beliau tulus ikhlas membantu LKT dan puskesmas dalam mengelola kesehatan balita. Biasanya di banyak titik ibu kader malah yang paling aktif gitu ada upaya ngumpulin orang-orang. Ya betul, dia yang ngumpulin balita untuk mengoyak-oyak biar mau datang ke Posyandu. Meningkatkan jumlah kunjungan. Iya betul. Kalau gitu kita kenalan salah satu ibu kader. Boleh. Ini di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ibu, saya Fili. Ini leadernya kader yang ada di Posyandu Balita, Mbak Fil. Jadi ya beliau yang menggerakkan kader-kader untuk selalu aktif dalam menjalankan Posyandu Balita. Wah Ibu, ini ya, ini kader tuh perpanjangan tangan dalam upaya semuanya biar bisa jalan. Soalnya kalau kita mah, kalau pemerintah ya bikin kebijakan, kita bantu pemerintah. Nah yang di bawah nih yang langsung narik dan ngajak biasanya Ibu kader. Siap. Ibu udah dari kapan nih terlibat dalam upaya ini? Posyandu. Hampir 15 tahun. Oh iya. Iya, siap. Sudah mengabdikan itu seusia 2 kali anak saya. Siap banget dalam mengelola Posyandu Balita. Biasanya kegiatan Posyandu nih yang biasa dilakukan di Desa Rejomulyo nih ngapain aja Bu? Ya, terkadang ada penyuluhan bayi dan balita, juga ada imunisasi, ada pemantauan untuk gizi kurang gitu. Oh ya, makanya ini ada beberapa penimbangan alat ukur. Ada beberapa meja-meja yang nanti ada setiap mejanya ada kegiatan sendiri gitu ya Bu. Baik Ibu, makasih banyak udah sempetin dan ngobrol. Semangat terus, semoga nanti makin bermanfaat. Terima kasih Bu Siti. Mau keliling Mbak Fil? Boleh kita mau menyapa ibu-ibu yang sedang berkegiatan ini. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kondisi anak-anaknya Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Semua pada senang ikutin Posyandu pagi hari ini. Ini Mbak Fil, depan sini nih gapura. BTW tapi waktu ini yang ngerjain. Yang ngerjain tuh tukang bingung Mbak. Nggak Pak Den? Ini yang agak ribet tuh yang di bagian tengahnya ini Mbak Fil. Iya, soalnya lurus ke bawah gitu kan. Iya, yang bagian tengah ini yang agak repot banget. Jadi bisa 2 harian nih, 1 list tengah ini Mbak Fil. Oh iya. Karena susah banget. Secara branding besar nih kan udah jadi nih ya Pak Denny. Emang segitu pentingnya nih branding? Penting banget Mbak Fil. Jadi dengan adanya tugu ini harapannya adalah orang jadi tahu memang Dompet Duafa ada program di Rejomulyo. Jadi orang biasanya kan kalau kita berkegiatan di kawasan itu kan hanya di dalam desa ya Mbak Fil. Dengan adanya tugu ini kan orang jadi semakin tahu adanya di sini ada LKC Dompet Duafa Jawa Timur yang menjalankan program kawasan sehat. Jadi dengan 7 indikator, eliminasi stunting, kesehatan ibu dan anak, TBC, kemudian penyelenggaraan PTM, sanitasi berbasis masyarakat, kemudian lingkungan hijau dan kesehatan mental spiritual. Jadi 7 indikator ini yang kita kelola di kawasan sehat. Gitu, Oke, dan Sobat Sehat semuanya, makasih banget udah ikutin kita hari ini keliling lokasi kawasan sehat di Rejomulyo, Magetan, Jawa Timur. Oke, kita tutup keliling kawasan sehat hari ini dengan berdiri di belakang 2 tugu besar yang menandakan kolaborasi antara kita dan semua stakeholder untuk lebih menyehatkan bangsa gitu. Betul, ya Pak Denny. Terima kasih Mbak Fil atas kunjungannya. Semoga kawasan sehat Rejomulyo bisa menjadi percontohan tempat lain. Amin.
Dan kalau gitu sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.